seorang ulama, masyayikh, jadi ulama, seorang ulama Bapak Subhanallah, Habisi Samsuri, menjadi masing-masing waktu Tuhan, Masyaallah Izin dan seluruh pendiri ulama, pendiri ulama di Kabupaten Blitar dan alumni di Penuh maupun PPNU yang telah mendahului kita tahun 2023. Yang kami hormati, yang kami kagumi dari PBNU Jawa Timur, alhamdulillah salam dari Abah pada rekan-rekan tidak bisa hadir di tengah rekan-rekan karena masih ada berupa PBNU Jawa Timur di Tulungagung dan di Ponorogo. Kita doakan saja mudah-mudahan dia Marzuki selaku ketua PBNU beserta pengurus PBNU Jawa Timur selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi yang seperti ini. Amin. Yang kami hormati, yang kami kagumi, Bapak Haji Nur Hadi Ridwan. Ini dulu Ketua Jawa Timur, juga beliau di PBNU Jawa Timur, alhamdulillah beliau dari Blitar. Terima kasih Kiai atas kenalnya. Yang kami hormati pengurus cabang untuk ulama Kabupaten Blitar yang saat ini diwakili oleh Bapak Kiai Saiful Hidayat. Beliau dulu juga Ketua IPU Jawa Timur dari Blitar. Banyak sampingan tahun 2010 sampai 2012 kalau tidak salah. Yang kami hormati juga Prof. Zainuddin selaku Rektor UNU kita, alhamdulillah bisa rawuh. Yang kami hormati Bapak Haji Mohtar Ali selaku Ketua RBCNU Kecamatan Talun. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz, beliau juga pengurus PBNU Jawa Timur pada waktu itu, alhamdulillah. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Jati Sanan, Bapak Haji Ahmad Amin, sekaligus DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saat ini juga alhamdulillah yang satu rumah tidak hadir. Beliau juga Ketua Fatayat Ibu Diana, yang kebetulan saya pernah diajar selama 3 tahun di Madura juga. Namun ini saya berdiri sebentar karena sudah dipersiapkan panitia. Yang kami hormati Badan Otonom PBNU Bupino dan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati juga yang masih perjalanan Bapak Abdul Munib DPR Kabupaten Blitar, Wakil Ketua. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan sekalian, wabil khusus Ketua IPNU cabang Jawa Timur yang benar hadir dalam acara faktor dan halal ini. Yang tentunya juga pada rekan-rekan IPNU Jawa Timur, baik yang di dalam maupun yang di luar maupun yang masih perjalanan, yang masih berjalan, mudah-mudahan selamat sampai di sini. Dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Dari berbagai daerah ini juga harus kita tetap kesehatan, prokes, protokol kesehatan ini juga harus kita perketat betul, karena informasi yang terakhir ada varian yang baru. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama kami ingin menyampaikan karena masih ini bulan Syawal, sudah habis ya, Jumat kemarin.
halal bihalal. Jadi kami atas nama PPW Ibnu Jawa Timur mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, izin mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan Ibnu Jawa Timur. Alhamdulillah, terima kasih atas rawuhnya. Yang kedua, cara rakor pada hari ini yang kemarin tercancel, yang rencananya mau diadakan di Metropolis dan juga mohon maaf jadi tercancel, kemudian kita adakan di Polda Kediri. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh rekan-rekan Ibnu di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah juga bertempatan di pondok pesantren yang di sana ini. Mudah-mudahan yang ditempati ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, banyak hal sebenarnya yang perlu kita bahas, tapi secara singkatnya. Jadi untuk pertemuan rakor saat ini kami juga ingin menegaskan bahwa PWNU pun saat ini juga coba mencanangkan panca programnya. Kalau kita sudah ada panca saya pada waktu pelantikan di Unisma 3 tahun yang lalu. Nah, ini yang kita fokusnya ini ada di 5 bidang, tapi saat ini yang sudah tergarap itu ada 3. Jadi yang pertama adalah back up to school, yang ini menjadi harapan penting sehingga rakor saat ini kita hadirkan rekan-rekan wakil ketua Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren. Pun ini untuk sekolah dengan target kita 2000 komisariat di periode kita dengan alhamdulillah ini kurang sekitar 300-an. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dan untuk di pesantren yang untuk PKPB, karena itu juga sudah ada departemennya sehingga harapan-harapan ini akan menjadi penting. Dan basis pondok pesantren terbanyak itu data yang kita punya dari Jawa Timur. Sehingga untuk start awalnya kita 100 komisariat itu dalam 2 tahun. 100 komisariat. Alhamdulillah data terakhir yang kita terima dari teman-teman cabang itu saat ini 115 PKPB se-Jawa Timur. 15 sudah memenuhi target, jadi lebihnya ada 15. Alhamdulillah, dan ini saya sampaikan ke Abah Imam Suti juga ini apresiasi yang sangat luar biasa. Beliau juga terima kasih kepada rekan-rekan Ibnu. Dan saya sampaikan juga ternyata di pondok pesantren itu menginginkan akan hadirnya para aktivis atau organisatoris yang dimana ini selain daripada kegiatan sekolah juga terjun langsung juga ke masyarakat, sehingga ini kayaknya sangat tepat kalau Ibnu hadir di pondok pesantren. Dan ini dinanti-nanti oleh pengasuh rata-rata itu kan, diskusi-diskusi dengan para Porda. Alhamdulillah, dan ini ada respon yang luar biasa sehingga kita juga jangan hanya menerima informasi, tapi juga harus menjemput bola ini. Nah, yang perlu kita tekankan adalah karena TKPP ini masih sifatnya PPW, peraturan pimpinan wilayah, ini belum diatur di dalam kongres. Ini yang perlu kita kawal karena beberapa program diantaranya juga yang kita adakan di tingkat nasional rata-rata ini tercetus dari Jawa Timur. Dulu sudah ada itu yang komisariat di mahasiswa TKPD dulu sudah ada, kemudian tidak ada, sehingga saat ini dibutuhkanlah kembali TKPD di komisariat, sehingga harus ada. Ini dulu juga memakai PPW, lalu kemudian kita sahkan di Boyolali. Nah, ini yang harus kita kawal betul beberapa hal diantaranya. Ini pada waktu tahun 2013 itu tidak salah. Kemudian didorongnya itu di tahun 2015. Kemudian ada lagi SRC, Student Research Center. Dengan kondisi dan situasi saat ini kita sangat membutuhkan, semua orang bicara big data, tapi ada berapa jumlah kader Ibnu di Jawa Timur?
Kan kita tidak tahu, susah juga kalau ditanya Bu Gubernur, kan tidak tahu kayak Rakernas di Jombang kemarin susah juga ya. Sehingga ini perlu dicetuskan pada database yang sifatnya ini server yang mampu menampung jumlah kader-kader IPNU se-Indonesia. Sehingga kalau di pimpinan wilayah kemarin saya hapuskan, saya juga Rakernas di Lampung, alhamdulillah sekarang sudah ada siap IPNU gitu. Kemudian kita dorong juga sekarang sudah ada SAM untuk digital administrasi. SAM itu sudah ada saat ini. Jadi rekan-rekan kalau pengajuan SP kalau tidak pakai SAM tidak bisa turun juga. Dan ini perlu garapan-garapan yang seperti ini yang sifatnya gagasan-gagasan ini yang harus tercetus dari rekan-rekan sekalian. Dan banyak hal lagi yang perlu kita garap. Ini sehingga kami juga menekankan untuk fungsi daripada divisi dari departemen di cabang-cabang ini perlu ada kontrol juga dari organisasi. Jadi organisasi ini ya sifatnya penting dalam kontrol ini. SRC harus jalan, dan departemen sosial politik juga harus jalan, dan lain-lain ini juga harus jalan. Jadi ada parsial yang jalan ketua, sekretaris, bendahara gitu aja kan. Repot juga ya, kasihan ini nanti. Nah ini yang perlu kita bahas, kita garap rekan-rekan, dan ini 3 bulan lagi insya Allah PWU Jawa Timur juga akan melaksanakan konferensi September. Insya Allah kita laksanakan di Pantura, tepatnya di Bojonegoro. Juga rekan-rekan perlu persiapan dari rakor ini, pembahasan-pembahasan, kemudian kita berdoakan di dalam KPWIL insya Allah bakal mudah bulan depan. Siap-siap lagi, kemudian nanti September kita melaksanakan konferensi insya Allah untuk kongres di Mundur tahun 2022. Nah, selain daripada itu menjadi hal yang penting, wacana kami ngambil dari New York Times. Jadi ada new politik, new ekonomi, new community, new teknologi, yang singkatnya adalah tidak menutup kemungkinan, mohon maaf ya, ini rekan-rekan IPNU ini rata-rata ini juga S1. Jadi tidak hanya pelajar-pelajar saja, jadi pembahasan pelajar dan kaderisasi saya kira tuntas. Jadi dalam hal tertentu untuk mapping di daerah, selain daripada berbicara ke pendidikan, ini juga penting adanya kebijakan-kebijakan ini, sehingga perlu juga belajar tentang politik. Ini jangan anti politik, jangan jauh-jauh juga dari politik. Kita dekatkan diri, karena kalau udah jenengan-jenengan nanti siapa lagi? Kalau udah diambil jenengan, ya diambil orang lain. Ini akan sangat disayangkan sekali. Sehingga ini menjadi hal yang penting juga dalam pengambilan kebijakan 5 maupun 10 tahun yang akan datang. Ini menjadi hal yang penting. Kemudian ekonomi juga kita ada faktor, tidak ada home industry dan lain sebagainya, tapi kita mampu memproduksi secara online, secara digital. Kita mampu membuat toko secara digital. Nah ini hal-hal yang seperti ini artinya pergeseran zaman yang sudah sekian pesatnya, dan detik ini sudah sangat pesat sekali dalam proses pergerakannya, sehingga ini harus ditangkap oleh rekan-rekan sekalian. Jadi yang sifatnya manual-manual ini ya harus perlahan kita tinggalkan, semuanya sudah by digital. Apapun kita sering pakai Zoom, pakai WA itu sudah bisa dilakukan, itu cukup lah untuk pengurus harian yang aktif. Kira-kira begitu, semuanya serba digital. Kemudian new community, lah ini menjadi hal penting. Kalau kita proses pengkaderannya ini ya gitu-gitu aja, nanti ya pengkadernya gitu-gitu aja. Artinya dalam new community ini banyak, tadi ada fotografer, ada videografer, kemudian ada teman-teman yang suka futsal, suka olahraga dan sebagainya. Ini harus kita masuki. Bapak Abdul Murid, Pembina PWU Jawa Timur, sekaligus Wakil Ketua DPR Kabupaten kita. Saya lanjutkan sedikit. Jadi untuk community harus kita masuki dan kita rangkul, lalu kemudian kita proses pengkaderan secara formal, dan kita jadikan satu di tubuh besar kita, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
Dan untuk new teknologi, alhamdulillah kalau periode saat ini sudah mengalami percepatan. Alhamdulillah ini untuk database, kemudian untuk surat, dan apalagi ini yang sifatnya digital yang kemarin sempat di launching itu sudah alhamdulillah sudah banyak dan luar biasa. Saya kira itu, dan ini sedikit laporan. Alhamdulillah ini dengan juga Prof. Gunung Blitar. Alhamdulillah di teman-teman di cabang ini juga sudah banyak yang MOU, dan perekrutannya juga melalui IPNU di cabang-cabang. Alhamdulillah bentuk sinergi yang luar biasa dengan universitas. Usaha harapan kami ini cabang-cabang juga mampu bekerja sama dengan sivitas akademik universitas di daerah rekan-rekan masing-masing. Dan satu hal yang menjadi penting bahwa PWN Jawa Timur juga bekerja sama dengan Universitas Negeri di Surabaya, ada UNESA, ada UNUSA. Nah ini ada tujuh. Itu membuka 800 beasiswa. Jadi besar harapan kami ini banyak teman-teman yang dari kader IPNU. Kemarin dari 800 ini hanya sekitar 250-an yang kader-kader IPNU. Ini harus diambil oleh IPNU. Ini harus bergerak masif bersinergi dengan PCNU. Ini saat ini mencoba. Ini harus banyak dari kader-kader IPNU. Terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah. Akhirul kalam, Allahumma fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.